Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu buat kita saudara jemaat Tuhan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 mulai dari ayat 16 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, suatu ketika ada seorang jemaat bertanya kepada pendeta. Sesudah selesai mendengar khotbah Pak Pendetanya, tanya jemaat, Pak Pendeta, sepertinya firman Tuhan khotbah hari ini kontradiktif, di mana di satu sisi Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi dan panjang sabar. Walaupun dosa kita merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Tetapi kalau kita lihat di sisi lain, dia seperti sangat pemarah. Sampai dia berkata, dia benci dan jijik melihat persembahan umatnya. Apakah Allah kita itu Allah yang tidak stabil, Pak Pendeta? Apakah Allah kita hari ini menyatakan kasih-Nya, lalu besok meledak marah? Mengapa Allah menolak kita dan tidak mau mendengar doa-doa kita? Saudaraku yang kekasih, khotbah minggu ini hampir sama seperti itu keadaan di zaman Nabi Yesaya. Karena bila kita baca dalam pasal 1 ayat 11 sampai 12, di mana kitab Yesaya kita baca akan kita merinding. Karena di sana Tuhan mengatakan, aku jijik dengan ibadahmu. Aku tidak suka dengan persembahanmu, nyanyianmu, perayaanmu. Dan sebelumnya ini dikatakan Tuhan tidak mau mendengarkan doa dan menerima puasa mereka. Kan itu pasti mengerikan. Saudaraku yang kekasih, sebab ada umat pada saat itu, orang yang sudah diberkati Tuhan tetapi tidak mau menguduskan dirinya dan lupa Tuhan. Dunia yang sedang kita jalani ini mungkin saudaraku cenderung sedang berkembang ke arah keadaan zaman manusia pada zaman Sodom dan Gomora, di mana negerinya subur, umatnya bangsa Israel makmur, sejahtera, dan bahkan diberkati Tuhan. Sudah memang mereka merasakan banyak mengalami penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup bangsanya, umatnya. Tetapi mereka masih saja bergelimang dosa.
mengabaikan semua hukum dan perintah Tuhan dengan penuh kedagingan, penuh keduniawan, penuh mementingkan diri sendiri, penuh berbuat jahat terhadap orang lain, bahkan kesombongan, percabulan, perzinahan, dan persetubuhan yang tidak wajar antara sesama jenis. Bahkan ada yang korupsi, ada yang penipu, ada yang menindas orang kaum lemah, mengambil paksa harta para yatim piatu dan janda-janda dan orang miskin. Ketika mereka juga melakukan perdagangan, mereka menipu. Perilaku mereka memang benar-benar sangat jauh dari firman Tuhan, tidak mencerminkan perilaku umat Allah. Karena itulah Tuhan mengatakan, mereka ini adalah bangsa munafik. Di gereja mereka saleh, tetapi di luar gereja mereka menjadi setan. Karena itu Tuhan berkata, jijik terhadap ibadahmu, jijik terhadap persembahanmu. Inilah alasan yang mengapa Tuhan dapat marah. Karena tidak dapat mereka bersyukur dan menghargai kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau kita lihat manusia, seseorang dari yang kita lihat adalah matanya. Tetapi Tuhan yang kita lihat adalah hatinya. Ingat, Allah lebih membutuhkan hati yang tulus daripada kurban. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang bermasalah, disebabkan oleh karena ada banyak orang-orang yang percaya mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, tetapi hatinya belum dipersembahkan secara rela dan tulus kepada Tuhan. Inilah alasannya mengapa Tuhan dapat marah. Karena tidak dapat bersyukur dan menghargai kebaikan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apabila seseorang sudah diselamatkan, tetapi tidak berusaha untuk belajar berbuat baik, memperhatikan kepentingan orang lain, bertindak adil dan membela yang benar, itulah ajakan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 17 ini. Belajarlah berbuat baik. Berarti untuk berbuat baik kita harus belajar. Karena itu mulailah belajar melakukan perbuatan baik sedikit demi sedikit setiap hari. Sehingga lama kelamaan hal itu akan menjadi suatu kebiasaan bagi kita dalam berbuat terhadap sesama. Tuhan menginginkan kita, Tuhan menginginkan ibadah kita. Kita menggunakan potensi yang kita miliki untuk membebaskan semua orang dari segala bentuk penindasan. Baik itu dari ketidakadilan dan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, terisolasian. Bukan hanya untuk dengan cara memberi ikan, tetapi harus juga memberi kail. Memperdayakan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bebas dari kesusahannya, yaitu dengan membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berpihak kepada orang miskin, orang lemah, yang kita sering dengar pada belakangan ini, CU, Kredit Union, bahkan koperasi, pelatihan keterampilan, dan banyak lagi yang telah dibuat untuk membantu orang-orang supaya mereka bisa bebas dari kesusahannya. Itulah ibadah yang diinginkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apabila kita melawan dan memberontak kepada Tuhan, tidak sedikit orang bersyukur kepada Tuhan kalau hidupnya diberkati dan hidupnya baik-baik saja. Tetapi ketika misalnya Tuhan menegur mereka dan mau membersihkan mereka dari kotoran dunia yang melekat pada hati dan pikirannya,
melalui sebuah persoalan, melalui sebuah masalah, maka iman mereka mulai mundur. Mereka bersungut-sungut dan memberontak Tuhan. Ingat saudaraku, ada satu hal yang harus kita jaga, yaitu jangan melawan dan memberontak Tuhan. Apabila keadaan dan situasi kita, apapun itu yang terjadi, tetaplah bersyukur kepadanya, percaya dan berserah kepadanya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman kita, dan tetap hidup taat dan setia sesuai firman Tuhan. Maka kita akan sejahtera, maka kita akan mampu menghadapi setiap persoalan kita, karena Tuhan selalu di pihak kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, marilah hidup melakukan yang baik dan belajar melakukan yang baik itu di setiap kehidupan kita. Jauhkan yang jahat, tetapi kebaikan itu adalah membawa sukacita bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada minggu ini. Kiranya mampukan kami menjadi alat-Mu dalam kehidupan kami. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami yang Engkau telah selamatkan. Amin.